Hai guys, bagaimana hasil berita PPI yang muncul kemarin malam? Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dan ada juga soal kondisi Bitcoin yang banyak ditarik daripada exchange-exchange dan ada juga kelanjutan daripada cerita-cerita SBF dan FTX. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan melihat dulu untuk hasil PPI yang muncul kemarin malam itu sekitar 8.30 atau jam 9. Ini menunjukkan bahwa inflasi ini sudah mulai menurun ya teman-teman, ini bagus sekali. Nah, eh, ini terjadi peningkatan harga 8,3%, ini turun dari bulan September yaitu 8,4% ya. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali karena meskipun masih sedikit tetapi inflasinya itu sudah mulai melambat, tidak terlalu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini bisa memberikan tanda bahwa harga Bitcoin itu sudah semakin dekat ke bottom-nya. Kalau kita lihat kita bandingkan dengan chart inflasi dengan harga saham di sebelum-sebelumnya, kita bisa lihat bahwa inflasi itu ketika dia sudah mulai terhenti, mulai berbalik arah, maka dia akan lama-lama itu membuat harga saham itu naik ya. Itu saya pernah tunjukkan di video-video sebelumnya, itu cukup menarik sekali, bisa juga dipakai untuk ke depannya seperti apa, karena ini sudah terjadi sebelum datanya itu sudah ada sebelum tahun 2000-an ya. Dan menurut saya masih relevan sampai sekarang dan menurut saya bisa dipakai untuk ke depannya juga ya. Oke, dan kita akan lihat untuk technical analysis Bitcoin. Bitcoin daily close-nya itu cukup bagus dan hari ini juga ada peningkatan sedikit naik sampai ke 16.900 ya. 2 hari ini masih dalam posisi naik, tetapi saya melihat adanya perlemahan di time frame yang lebih kecilnya. Dari ini green dot-nya ini juga lumayan bagus. Untuk time frame 4 jamnya mulai melengkung seperti ini meskipun mulai melengkung. RSI-nya itu berada di daerah 50, berusaha untuk berada di atas 50. MACD sebenarnya masih mengarah ke atas, masih bullish, dan ada potensi red dot untuk terjadi, money flow masih merah, jadi ini masih dalam posisi belum terlalu bullish banget, ya. Dan dari pola, sepertinya kelihatan melambat. Bahayanya adalah kalau misalnya ini membentuk pola melengkung seperti ini, maka dia akan lama-lama ke bawah ya teman-teman. Oke. Tapi nanti penentuannya adalah ketika dia kalau misalnya tembus 17.130 maka dia akan bullish dan kalau misalnya dia tembus daerah bawah ini 16.600 maka dia akan bearish ya. Itu jadi patokan-patokan yang saya buat. Oke. Untuk melihat ini Nasdaq, bagaimana Nasdaq itu juga masih sangat baik sekali, terjadi peningkatan kemarin setelah 2 hari lalu ini ada sideways, ini merupakan candle indecision, di mana ini bisa menjadi daerah demand zone berikutnya dan kemungkinan bisa pump juga dari sini. Kalau kita lihat saham itu sebenarnya bullish ya teman-teman. Dari RSI MACD itu bagus, MACD dia sudah mulai berada di atas 0 dan money flow itu perlahan-lahan akan menghijau. Jadi ini bagus sekali, bullish untuk Nasdaq dan untuk DXY kebalikan dengan Bitcoin dan saham ini masih dalam posisi bearish ya. Ada potensi akan ada green dot di sini untuk DXY di time frame daily-nya. Tapi posisi masih ke bawah. Jadi mungkin bisa akan terjadi kenaikan retest di daerah ini 108,8 habis itu baru benar-benar turun ke bawah dan bisa membuat harga Bitcoin naik. Oke. Sedikit info dari Bitcoin dominance. Posisi masih dalam posisi pola ini merupakan pola bull flag sebenarnya, tapi dalam posisi menurun seperti ini. Kalau breakout daripada garis ini, maka dia bisa bullish dan kalau misalnya breakdown daripada garis ini, maka dia bisa bearish. Nah, bullish berarti lebih baik memegang Bitcoin, kalau misalnya bearish berarti lebih baik memegang altcoin.
dalam kasus ini. Dalam kasus ini kalau kita lihat dia semacam ada breakout ke atas sedikit, jadi lebih baik memegang Bitcoin dalam hal ini. Tetapi masih belum jelas arahnya karena masih dalam berada pola sideways ini ya cukup lama, tidak seperti yang terjadi di tahun 2021 itu kuat sekali untuk altcoin-nya. Sekarang masih dalam posisi sideways seperti ini. Oke. Kita akan melihat bagaimana kelanjutan cerita daripada SPF. Tetap Ben Armstrong memberikan kita info mengenai SPF ini. Nah, SBF ini dari tweet-nya itu dia semacam membenarkan apa yang dia lakukan, tetapi dia men-tweet kalau dia tujuannya, goal-nya itu satu goal adalah untuk customer ya. Semacam dia tidak mengakui kesalahan dia ya. Dia semacam mengalihkan kita sehingga beranggapan bahwa dia itu baik ya. Dia hanya berada di dalam posisi dijebak, pikiran kita itu dibawa untuk memikirkan dia seperti itu. Dan tetapi jangan biarkan mereka mengubur cerita-cerita yang sebenarnya. Dia telah melakukan fraud di kripto. Ini dia tax evasion, jadi dia tidak mau bayar pajak ya, berusaha untuk menghindar dari pajak, counterfeiting, melakukan pemalsuan, record charge, tax evasion, racketeering dan sebagainya. Dan kenapa CEO daripada atau pembuat daripada Tornado ketika dibatasi oleh Amerika Serikat, CEO-nya tersebut langsung ditangkap, masuk penjara. Tetapi SBF tidak ditangkap. Kita bisa lihat kalau Gary Gensler ini bekerja untuk pacar daripada ayah daripada pacarnya. Ayah daripada SBF ini yang membentuk legislasi Elizabeth Warren, ya. Dia merupakan donor terbesar kedua untuk Joe Biden, nah, dengan menggunakan uang-uang yang ada dari customer, ya, atau uang-uang kita ini dipakai untuk donor kepada Joe Biden dan melakukan money laundering kepada Ukraina untuk midterm election, mungkin midterm election ini ya, maksudnya midterm election. Dan ada juga dari apa yang dikatakan oleh presiden atau CEO daripada Citadel, ada videonya itu, dia mengatakan bahwa SBF merupakan donor kedua terbesar untuk Joe Biden dan di balance sheet-nya itu terdapat tulisan Trump to lose. Ya, dia mempertanyakan di mana regulator yang mengurus akan hal itu, dia mana apa peran mereka, apa andil mereka di dalam mencegah hal tersebut untuk terjadi, tidak ada. Ya, malah bisa terbongkar seperti itu. Dan ini yang menjadi sangat kontroversial bagi apa yang dilakukan oleh SBF ini, ya. Kita akan tetap melanjutkan apa cerita-cerita yang menarik dari SBF FTX ini. Masih belum selesai kasusnya, teman-teman jangan pikir ini sudah selesai. Ini merupakan perkara yang sangat besar sekali karena dia banyak merugikan banyak orang dan banyak perusahaan juga ya. Jadi kita akan tetap update mengenai hal ini. Oke. Next itu kita akan lihat on-chain analysis dari minor reserves. Level minor reserve itu jatuh ke dalam posisi yang terendahnya sejak awal tahun ini. Dalam 7 hari terakhir turun 4.600 Bitcoin. Beberapa miner itu harus menjualnya karena sudah mulai tidak profitable lagi. Harga Bitcoin juga turun, jadi akan ada yang namanya mungkin miner capitulation. Tetapi kalau melihat dari pendapat dia, volume trading yang cukup besar di Coinbase minggu lalu merupakan volume terbesar
sepanjang sejarah mereka, dan opini dia adalah mungkin yang terburuk sudah di belakang kita, sudah berlalu, di mana orang-orang berpikir bahwa ini Bitcoin itu akan ke daerah yang lebih rendahnya lagi, akan membuat harga yang lebih rendah lagi. Sejak tanggal 7 November tersebut terjadi, FTX bangkrut dan membuat yang lain-lain juga kena, ya. Dan dia berkata bahwa jalani ini dengan hati-hati dan jangan lupa untuk mengakumulasi Bitcoin di harga yang sangat diskon ini. Tapi dari sentimen investor masih banyak yang bearish, hanya satu yang bullish saja. Sangat wajar sekali karena harganya itu dalam posisi turun seperti ini. Candle-nya itu, polanya itu jelek sekali, tapi ini merupakan level terendah yang kita pernah dapatkan di tahun ini, ya. Dan bahkan lebih rendah dibandingkan di tahun 2017, di puncak di tahun 2017 dan 2018, ya. Ini dekat sekali dengan puncak di tahun 2019. Jadi seakan-akan memulai lagi dari tahun 2017 atau tahun 2019. Pastikan teman-teman akumulasi, memang bisa ke bawah lagi, tetapi kita pastikan ada beberapa Bitcoin, beberapa Satoshi di portofolio kita karena kondisi lagi murah. Dan ini adalah salah satu kuda hitam daripada Arbitrum yang banyak dibicarakan oleh orang, yaitu GMX. Ya. Kita akan melihat apa data menarik daripada GMX. Kita akan melihat volume tradingnya, fee yang didapatkan, likuiditas, dan penggunanya. Trennya itu sangat jelas, ya. Nah, volume hariannya itu meledak, ya. Dalam 30 day moving average rata-rata 30 hari itu mencapai all time high-nya 340 juta untuk volume hariannya tersebut, ya. Jadi di sini yang warna kuning ini sangat gede sekali, dan 7 hari terakhir juga ini volumenya sangat gede sekali ketika volatilitas ini muncul. Volume meningkat, fees-nya itu bertambah, ya. Kalau kita lihat di sini bertambah juga fees-nya, jadi yang didapatkan oleh staker-staker GMX dan GLP itu mereka lebih banyak mendapatkan fee-nya. GLP juga meningkat terus, membuat all time high sepanjang setiap bulannya. Kita lihat di sini, bulan demi bulan dia naik terus. Banyak orang yang menaruh GLP di sini. Tapi saya sarankan untuk menaruhnya di ekosistem Arbitrum saja, karena di Avalanche waktu itu pernah terjadi manipulasi harga sehingga pemegang GLP itu berada dalam kondisi loss di waktu-waktu itu saja karena ada manipulasi dari whale, ya. Oke. Dan GLP ini jadi teman-teman bisa mendapatkan 70% fee daripada orang-orang yang melakukan semua total volume trading yang ada di dalam koin yang teman-teman pilih, misalnya ETH atau Wrapped Bitcoin. Jadi teman-teman memasukkan stablecoin, kalau tidak salah, kemudian teman-teman pilih misalnya mau yang ETH atau Wrapped Bitcoin, itu saya biasanya yang gede itu yang ETH, ya, yang fee-nya itu. Oke. Dan ini adalah user aktifnya. Kita lihat kalau user aktifnya itu kian hari kian bertambah, dari bulan demi bulan sangat bertambah sekali. Ini ada spike atas ke sini karena ini adalah masa Arbitrum Odyssey, itu yang membuat para airdrop hunter itu melakukan banyak sekali transaksi di dalam GMX. Jadi wajar sekali untuk ada kenaikan pesat seperti ini. Tetapi dari tren besarnya ini meningkat terus. Ini sangat baik sekali untuk GMX. Dan harga GMX juga kemarin sempat naik karena setelah isu FTX tersebut bangkrut, orang-orang kurang percaya terhadap CEX. Jadi salah satu tempat kita bisa trading itu adalah GMX. Selain itu bisa di DYDX dan di Perpetual Protocol dan lain-lain. Ya, yang menurut saya bisa menjadi gede itu adalah GMX. Dan banyak Bitcoin yang
keluar seperti ini ada 192.340 Bitcoin atau 3,2 miliar dolar Amerika Serikat dalam Bitcoin yang telah ditarik. Ini bullish. Kenapa? Karena semakin sedikit Bitcoin yang ada di dalam exchange, ini membuat ketika orang-orang jadi tidak bisa menjual Bitcoin ya, jadi tidak bisa menjual Bitcoin, dan ketika mau membeli Bitcoin, Bitcoin yang dibeli itu sedikit. Jadi kalau ketika orang mau membeli banyak, maka dia akan menaikkan harga ke atas karena yang dijual sedikit, jadi terpaksa harus naikkan harga sehingga baru bisa beli agak banyak Bitcoin-nya ya. Nah, jadi bullish sebenarnya untuk Bitcoin tidak masalah. Dan apa yang dilakukan oleh whale klien kita, dia mengeluarkan 2000 Bitcoin, ya tentu saja dia sudah dalam posisi untung ketika dia beli di sini, dia mau jual, nggak apa-apa, tapi ini bisa memberikan selling pressure kepada harga Bitcoin. Ini dia lakukan pada jam 6 pagi tadi, mungkin akan ada penurunan dulu ya. Oke. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.